Jadi hari ini kelompok saya akan menjelaskan tentang distribusi probabilitas. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok saya. Pertama Aida dengan 3 digit terakhir 322, Sarah 085, Dinda 092, Nabila Syafi 356, Revalina 035, Zafil 272. Untuk pertama-tama, terdapat sasaran pembelajaran dari materi ini, antara lain, pertama menjelaskan istilah distribusi probabilitas dan variabel acak. Kedua, membedakan antara distribusi probabilitas diskrit dan kontinu. Ketiga, menghitung nilai rata-rata, varian, dan simpangan baku dari distribusi probabilitas diskrit. Selanjutnya, menjelaskan karakteristik dan menghitung probabilitas dengan menggunakan distribusi binomial, hipergeometrik, dan Poisson. Untuk slide selanjutnya, apa itu distribusi probabilitas? Distribusi probabilitas adalah daftar semua hasil dari suatu percobaan beserta probabilitas yang terkait dengan masing-masing hasil. Sebagai contoh, jika kita melakukan percobaan dengan melempar koin sebanyak 3 kali, maka kita dapat mengamati jumlah sisi kepala yang muncul. Kemungkinan hasilnya adalah tidak ada sisi kepala, 1 sisi kepala, 2 sisi kepala, atau 3 sisi kepala. Pertanyaannya adalah bagaimana distribusi probabilitas dari jumlah sisi kepala tersebut. Untuk slide selanjutnya, berikut ini adalah tabel distribusi probabilitas dari percobaan pelemparan 3 koin. Pertama, jika tidak ada kepala muncul, probabilitasnya 1/8 atau 0,125. Untuk yang kedua, jika 1 kepala muncul, probabilitasnya 3/8 atau 0,375. Ketiga, jika 2 kepala muncul, probabilitasnya juga 3/8 atau 0,375. Yang terakhir, jika 3 kepala muncul, probabilitasnya 1/8 atau 0,125. Kalau kita jumlahkan semua probabilitasnya, hasilnya adalah 1. Itu artinya daftar distribusi ini sudah lengkap. Untuk slide selanjutnya, distribusi probabilitas memiliki 3 karakteristik utama. Pertama, nilai probabilitas dari suatu hasil berada antara 0 sampai 1. Kedua, hasil-hasilnya merupakan kejadian yang saling eksklusif. Ketiga, daftar distribusinya lengkap sehingga jumlah semua probabilitas sama dengan 1. Untuk slide selanjutnya, kita akan membahas tentang variabel acak. Variabel acak adalah suatu kuantitas yang dihasilkan dari percobaan yang sifatnya kebetulan, sehingga nilainya bisa berbeda-beda. Contohnya, pada 3 kali lemparan koin, jika hasilnya TTH, THT, atau HTT, maka jumlah sisi kepala hanya 1. Itu berarti variabel acak kita yaitu X bernilai 1. Jenis variabel acak yang pertama ada variabel acak diskrit, yaitu variabel yang hanya dapat mengasumsikan nilai-nilai tertentu yang terpisah dengan jelas, biasanya merupakan hasil dari perhitungan. Yang kedua ada variabel acak kontinu, yaitu variabel yang dapat mengasumsikan jumlah nilai yang tak terbatas dalam rentang waktu tertentu, biasanya merupakan hasil dari suatu jenis pengukuran. Selanjutnya ada contoh variabel acak diskrit, yaitu jumlah siswa dalam satu kelas, jumlah anak dalam satu keluarga, jumlah mobil yang masuk ke tempat cuci mobil dalam 1 jam, dan jumlah KPR yang disetujui Coastal Federal Bank minggu lalu. Selanjutnya adalah contoh variabel acak kontinu. Yang pertama, jarak tempuh siswa ke kelas. Yang kedua, waktu tempuh seorang eksekutif untuk berkendara ke tempat kerja. Yang ketiga, lamanya tidur siang. Dan yang terakhir adalah lamanya panggilan telepon tertentu. Fitur distribusi diskrit. Ciri-ciri utama distribusi probabilitas diskrit adalah yang pertama, jumlah probabilitas berbagai hasil adalah 1,00. Probabilitas suatu hasil tertentu berada di antara 0 dan 1,00 dan hasil-hasil tersebut saling eksekutif. Rata-rata distribusi probabilitas. Rata-rata adalah nilai umum yang digunakan untuk mempresentasikan lokasi sentral suatu distribusi probabilitas. Rata-rata suatu distribusi probabilitas juga disebut sebagai nilai harapannya. Rumus rata-rata distribusi probabilitas.
Rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan semua hasil perkalian antara setiap nilai kemungkinan atau X dengan peluang terjadinya atau PX. Varians dan deviasi standar dari distribusi probabilitas. Varians dan simpangan baku. Mengukur besarnya sebaran dalam suatu distribusi. Langkah-langkah komputasinya adalah 1. Kurangi rata-rata dari setiap nilai dan kuadratkan selisihnya. Yang kedua, kalikan setiap selisih kuadrat dengan probabilitasnya. Yang ketiga, jumlahkan hasil perkalian untuk mendapatkan varians. Simpanan baku ditemukan dengan mengambil akar kuadrat positif dari varians. Contoh rata-rata, varians, dan deviasi standar dari distribusi probabilitas. John Rexdale menjual mobil baru untuk Pelican Ford. John biasanya menjual mobil terbanyak pada hari Sabtu. Ia telah mengembangkan distribusi probabilitas berikut untuk jumlah mobil yang diperkirakan akan terjual pada hari Sabtu tertentu. Dengan menggunakan rumus rata-rata distribusi probabilitas, yaitu mu sama dengan sigma X dikali PX, maka ditemukan hasil sebagai berikut, yaitu 1,00. Contoh rata-rata distribusi probabilitas. Pada slide ini kita membahas bagaimana menghitung rata-rata atau mean dari distribusi probabilitas. Caranya adalah dengan mengalihkan setiap nilai X dengan probabilitasnya, lalu dijumlahkan. Dari contoh jumlah mobil terjual ini, kita dapatkan rata-rata sebesar 2,1. Artinya secara rata-rata jumlah mobil yang terjual adalah sekitar 2 unit. Selanjutnya, varians dan deviasi standar dari distribusi probabilitas. Contoh, varians diperoleh dengan cara menghitung selisih tiap X dengan mean dikuadratkan, lalu dikalikan dengan probabilitas masing-masing. Setelah dijumlahkan, kita dapatkan hasil varians sebesar 1,29. Selanjutnya, distribusi probabilitas binomial. Karakteristik distribusi probabilitas binomial yaitu yang pertama, hanya ada 2 kemungkinan hasil pada suatu percobaan. Yang kedua, hasil-hasil tersebut saling eksklusif. Yang ketiga, variabel acak adalah hasil dari hitungan. Dan yang terakhir, setiap percobaan bersifat independen dari percobaan selainnya. Selanjutnya, rumus probabilitas binomial. Distribusi binomial digunakan untuk menghitung peluang suatu kejadian yang hanya punya 2 kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal. Rumusnya sebagai berikut, di mana C menunjukkan kombinasi, N adalah jumlah percobaan, X adalah variabel acak yang didefinisikan sebagai jumlah keberhasilan, dan P adalah probabilitas keberhasilan pada tiap percobaan. Berikut contoh probabilitas binomial. Ada 5 penerbangan setiap hari dari Pittsburgh melalui US Airways ke Bandara Regional Bradford, Pennsylvania. Misalkan, probabilitas setiap penerbangan datang terlambat adalah 0,20. Berapa probabilitas tidak ada penerbangan yang datang terlambat hari ini? Bisa dimasukkan ke dalam rumus P dengan X sama dengan 0, sama dengan 5 kombinasi 0, dikali 0,20 pangkat 0, dikali 1 dikurangi 0,20 pangkat 5 dikurangi 0, sehingga diperoleh 1 dikali 1 dikali 0,3277, sehingga jawabannya adalah 0,3277. Selanjutnya, probabilitas binomial dengan Excel. Selain memakai rumus manual, distribusi binomial juga bisa dihitung menggunakan Excel. Di sini kita bisa lihat tabel probabilitas untuk jumlah penerbangan yang terlambat dari 0 sampai 5 beserta grafiknya. Ini membantu untuk melihat distribusi peluang secara visual jadi lebih mudah dipahami. Selanjutnya, distribusi binomial, rata-rata, dan varians. Untuk distribusi binomial, rumus rata-rata dan varians lebih sederhana. Rata-ratanya adalah M sama dengan M, sedangkan variansnya adalah N dikali P dikali 1 dikurangi P. Yang selanjutnya yaitu distribusi binomial, contoh rata-rata dan varian. Untuk contoh mengenai jumlah penerbangan terlambat, ingat bahwa P sama dengan 0,20 dan N sama dengan 5. Berapa rata-rata jumlah penerbangan terlambat? Berapa varians jumlah penerbangan terlambat? Kita menggunakan rumus ini dengan N sama dengan 5, P sama dengan 0,20, cat dikali dengan 1 dikurangi 0,20,
5 dikali 0,20 dikali 0,80 hasilnya 0,80. Nah, selanjutnya bagaimana jika hasil tadi dijadikan tabel? Nah, ini adalah hasil kalau kita jadikan tabel. Yang selanjutnya yaitu variabel distribusi binomial tabel acak. 5% roda gigi cacing yang diproduksi oleh mesin penggilingan Carter Bell otomatis percepatan tinggi cacat. Berapa probabilitas bahwa dari 6 roda gigi yang dipilih secara acak tidak ada yang cacat? Tepat 1, tepat 2, tepat 3, tepat 4, tepat 5, tepat 6 dari 6. Nah, ini adalah hasil dari soal tadi. Selanjutnya distribusi binomial megastat. Nah, pada tabel ini adalah hasil dari slide sebelumnya jika kita taruh di Microsoft Excel, dan inilah hasilnya. Selanjutnya binomial bentuk untuk variasi Pi dalam kurung N sama dengan konstan. Nah, dalam tabel ini karena kita tadi N sama dengan konstan, di sini N sama dengan 10 semua karena itu adalah konstan. Yang selanjutnya binomial dalam bentuk ini bersifat tidak konstan karena selalu bertambah. N sama dengan 7, lanjut N sama dengan 12, N sama dengan 20, dan N sama dengan 40. Selanjutnya distribusi probabilitas binomial kumulatif. Sebuah studi pada Juni 2003 oleh Departemen Transportasi Illinois menyimpulkan bahwa 76,2% penumpang kursi depan menggunakan sabuk pengaman. Sampel yang terdiri dari 12 kendaraan dipilih. Berapa probabilitas penumpang kursi depan setidaknya 7 dari 12 kendaraan tersebut mengenakan sabuk pengaman? Nah, kita menggunakan rumus Px sama dengan 7 ditambah Px sama dengan 8 dan Px sama dengan 9, Px sama dengan 10, Px sama dengan 11 tambah Px sama dengan 12. Nah, kita tambah semua. 0902 ditambah 1805, 200, 2569 ditambah 2467 ditambah 1436 ditambah 0383 yang hasilnya 9563. Distribusi probabilitas binomial kumulatif Excel. Slide ini menampilkan bagaimana distribusi probabilitas binomial kumulatif dapat dihitung menggunakan Excel. Contohnya adalah jumlah penumpang yang memakai sabuk pengaman dari 12 kendaraan. Pada tabel terlihat nilai probabilitas untuk setiap kemungkinan dari 0 sampai 12 orang yang memakai sabuk pengaman. Nilai 0,9563 yang ditandai kuning adalah hasil akumulasi, artinya peluang total hingga suatu titik tertentu. Dengan Excel, perhitungan yang rumit bisa lebih mudah dilakukan tanpa manual menghitung kombinasi satu persatu. Kemudian, populasi terbatas. Populasi terbatas adalah populasi yang jumlah individunya diketahui dan tidak terbatas. Contoh sederhana misalnya jumlah siswa di satu kelas, jumlah mobil di parkiran, atau jumlah rumah di suatu perumahan. Konsep ini penting karena jika kita mengambil sampel dari populasi terbatas, cara menghitung probabilitasnya berbeda dengan populasi yang besar atau tidak terbatas. Kemudian, distribusi hipergeometrik adalah salah satu distribusi probabilitas yang digunakan pada kasus populasi terbatas. Karakteristik utamanya ada 3. Yang pertama, hanya ada 2 kemungkinan hasil, yaitu berhasil atau gagal. Yang kedua, probabilitas keberhasilan tidak sama pada setiap percobaan karena sampel diambil tanpa pergantian. Yang ketiga, distribusi ini digunakan untuk menghitung jumlah keberhasilan dari beberapa percobaan yang jumlahnya tetap. Kemudian, distribusi hipergeometrik digunakan kalau kita mengambil sampel dari populasi terbatas tanpa pergantian. Artinya, setelah satu elemen terambil, dia tidak dikembalikan ke populasi.
Selain itu, distribusi ini tepat digunakan bila ukuran sampel lebih besar dari 5% ukuran populasi. Jadi kalau sampel kita kecil sekali dibandingkan populasinya, biasanya kita cukup pakai distribusi binomial. Secara matematis, distribusi hipergeometrik ditulis dengan rumus Px sama dengan SCx dalam kurung N min S Cn min X tutup kurung dibagi N Cn, di mana N adalah ukuran populasi, S jumlah keberhasilan dalam populasi, X jumlah keberhasilan dalam sampel, N ukuran sampel, C adalah simbol kombinasi. Rumus ini membantu menghitung peluang tepat X keberhasilan dalam pengambilan sampel. Contoh kasusnya ada di perusahaan Playtime Toys. Dari 50 karyawan, 40 bergabung dalam serikat pekerja dan 10 tidak. Kemudian diambil 5 orang secara acak untuk membentuk komite. Pertanyaannya, berapa probabilitas tepat 4 dari 5 orang yang dipilih itu tergabung dalam serikat pekerja? Untuk menghitungnya, kita gunakan rumus hipergeometrik dengan N sama dengan 50, yaitu total karyawan, S 40, jumlah karyawan serikat, X-nya itu 4, yaitu jumlah serikat dalam sampel, N-nya itu 5, yaitu jumlah sampel. Hasil perhitungannya menunjukkan probabilitas sekitar 0,431 atau 43,1%. Jadi kemungkinan besar hampir setengah dari waktu 4 orang dalam komite memang berasal dari serikat pekerja. Selanjutnya yaitu distribusi hipergeometrik dengan bantuan Excel. Distribusi hipergeometrik digunakan ketika kita melakukan pengambilan sampel tanpa pengembalian dari suatu populasi yang terbagi dalam 2 kelompok. Misalnya anggota serikat pekerja dan bukan anggota serikat pekerja. Di sini Excel membantu kita untuk menghitung peluang setiap kemungkinan jumlah anggota serikat yang muncul dalam sampel. Tabel dalam layar di kolom Union Members menunjukkan banyaknya anggota serikat yang terambil dalam sampel. Kemudian dalam kolom Probability menunjukkan peluang terjadinya masing-masing kemungkinan tersebut. Contohnya, peluang tidak ada satupun anggota serikat yang terambil adalah 0,000, peluang terambil tepat 2 anggota serikat adalah 0,211, dan peluang tertinggi terlihat saat jumlah anggota serikat yang terambil adalah 4 atau 5, masing-masing dengan nilai 0,311. Dari hasil ini, kita bisa melihat bagaimana distribusi hipergeometrik dapat menggambarkan distribusi peluang nyata pada proses sampling yang dilakukan tanpa pengembalian. Distribusi probabilitas Poisson. Distribusi probabilitas Poisson digunakan untuk menggambarkan frekuensi terjadinya suatu peristiwa dalam suatu interval tertentu. Interval ini bisa berupa waktu, jarak, luas, atau volume. Ada 2 asumsi utama dalam distribusi Poisson. Yang pertama yaitu probabilitas suatu peristiwa berbanding lurus dengan panjang interval. Artinya, semakin panjang interval yang kita amati, semakin besar pula kemungkinan peristiwa itu terjadi. Dan yang kedua, setiap interval bersifat independen. Jadi, kejadian dalam satu interval tidak mempengaruhi kejadian pada interval lainnya. Distribusi Poisson sangat berguna untuk memodelkan kejadian yang jarang terjadi, tetapi bisa dihitung peluangnya. Misalnya jumlah kecelakaan di jalan raya per bulan, atau banyaknya email yang masuk dalam 1 jam. Selanjutnya yaitu distribusi probabilitas Poisson dijelaskan secara matematis melalui sebuah rumus. Rumus distribusi Poisson yaitu Px sama dengan mu pangkat X E pangkat min mu dibagi X faktorial, di mana mu adalah rata-rata jumlah kejadian dalam suatu interval, misalnya rata-rata jumlah pelanggan yang datang ke toko dalam 1 jam. E adalah konstanta matematika dengan nilai sekitar 2,71828 yang merupakan basis dari logaritma natural. X adalah jumlah kejadian yang ingin kita cari probabilitasnya, misalnya peluang ada tepat 3 pelanggan datang dalam 1 jam.
X faktorial artinya faktorial dari X, yaitu hasil perkalian semua bilangan bulat positif sampai X, dan Px adalah probabilitas terjadinya tepat X kejadian dalam interval tersebut. Dengan rumus ini, kita bisa menghitung peluang suatu peristiwa dengan cepat selama kita mengetahui rata-rata kejadian. Contohnya, jika rata-rata jumlah panggilan telepon ke kantor adalah 5 kali per jam, kita bisa menggunakan rumus ini untuk menghitung peluang menerima tepat 3 panggilan dalam 1 jam. Selanjutnya yaitu hubungan antara distribusi binomial dan distribusi Poisson. Dalam distribusi binomial, jumlah rata-rata keberhasilan dapat dihitung dengan rumus N kali Pi, di mana N adalah jumlah percobaan dan P adalah probabilitas keberhasilan pada setiap percobaan. Konsep inilah yang menjadi dasar distribusi Poisson. Jadi, nilai rata-rata mu pada distribusi Poisson sebenarnya dapat diturunkan dari parameter distribusi binomial, yaitu mu sama dengan N kali Pi. Selain itu, yang menarik dari distribusi Poisson adalah bahwa rata-rata dan variansnya selalu sama, yaitu keduanya sama dengan N kali Pi. Artinya, jika rata-rata jumlah kejadian dalam suatu interval adalah 4, maka variansnya juga 4. Dengan memahami hal ini, kita bisa melihat bahwa distribusi Poisson sering digunakan sebagai pendekatan distribusi binomial, terutama ketika jumlah percobaan N besar dan probabilitas keberhasilan Pi kecil. Selanjutnya, contoh dari distribusi probabilitas Poisson. Asumsikan bagasi jarang hilang oleh Northwest Airlines. Misalkan sampel acak dari 1000 penerbangan menunjukkan total 3000 tas hilang. Dengan demikian, rata-rata aritmatika jumlah tas hilang per penerbangan adalah 0,3 atau 300 per 1000. Jika jumlah tas hilang per penerbangan mengikuti distribusi Poisson dengan U sama dengan 0,3, hitunglah probabilitas tidak ada tas yang hilang. Ya, kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu P0 sama dengan mu pangkat X, E pangkat min mu, dibagi dengan X faktorial sama dengan 0,3 pangkat 0, E pangkat min 0,3 dibagi 0 faktorial sama dengan 0,7408. Artinya, probabilitas tidak ada tas yang hilang pada satu penerbangan adalah sekitar 74%. Selanjutnya yaitu distribusi probabilitas Poisson dengan menggunakan tabel. Dalam hal ini kasusnya sama, yaitu kehilangan bagasi di Northwest Airlines. Dari 1000 penerbangan ditemukan 300 tas hilang, sehingga rata-rata tas hilang per penerbangan adalah mu sama dengan 0,3. Jika ingin menghitung probabilitas tidak ada tas yang hilang, caranya bisa dilihat pada tabel distribusi Poisson. Pada baris untuk X sama dengan 0 dan kolom untuk mu sama dengan 0,3, kita dapatkan nilai 0,7408. Artinya, kemungkinan tidak ada tas yang hilang pada satu penerbangan adalah sekitar 74%. Dengan cara ini, kita tidak perlu melakukan perhitungan manual dengan rumus, cukup membaca langsung dari tabel. Tabel distribusi Poisson sangat membantu, terutama jika kita sering menghitung peluang untuk berbagai nilai rata-rata mu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.